Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan karena berkat-Nya kembali lagi kita bisa mendengarkan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya ingin kita pusatkan perhatian kita dalam Keluaran pasalnya yang pertama dengan judul orang Israel ditindas di tanah Mesir. Khotbah saya beri judul kekristenan. Ketika kita mendengarkan kekristenan dengan orang Israel ditindas di tanah Mesir, kira-kira apa hubungannya? Adakah syarat-syarat mengenai kekristenan dengan cerita dalam Keluaran pasal yang pertama berbicara orang Israel ditindas di tanah Mesir? Kira-kira apakah berkat yang akan diberikan dalam Keluaran pasal yang pertama ini? Diberkatilah orang yang hidupkan kekristenan itu. Kenapa? Oleh karena ada janji yang diberikan dalam Keluaran pasal yang pertama. Jika kita menghidupkan kekristenan. Baik, mari kita bahas pelajaran Alkitab saat ini dalam Keluaran pasal yang pertama. Poin apa yang terdapat dalam Keluaran pasal yang pertama dan janji apa yang terdapat dalam cerita tentang orang Israel ini? Poin yang pertama, orang Kristen harus tahu bertindak secara bijaksana, bertindak bijaksana dengan benar. Bagaimana bertindak bijaksana dengan benar ini? Keluaran pasal 1 ayat 10 dan ayat yang 11. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Apakah ini yang disebut sebagai bertindak secara bijaksana? Mungkin kita sepakat mengatakan ini bukanlah tindakan yang bijaksana, tetapi inilah kebijaksanaan manusia. Terkadang kebijaksanaan kita akan menyiksa orang lain, tapi kita sebut sebagai tindakan bijaksana. Kebijaksanaan kita memahitkan kehidupan orang lain, tetapi kita sebut sebagai tindakan bijaksana. Dan pada saat ini saya mengajarkan, Alkitab mengajarkan orang Kristen yang menghidupkan kekristenan itu harus bertindak. Orang Kristen harus bertindak bijaksana. Poin yang kedua, orang Kristen harus memiliki iman yang bertumbuh. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Ada begitu banyak kesusahan di dunia ini. Terdapat begitu banyak kesusahan di dunia ini. Krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keluarga. Yang sementara berkuliah, krisis dalam perekonomian membayar kuliah. Terlalu banyak krisis di dunia ini. Saya yakin kita semua juga yang melihat khotbah saya ini juga pasti memiliki krisis. Tetapi dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi makin ditindas makin bertambah banyak. Apa artinya ini? Saya yakin kita semua pernah mendengarkan tentang bersakit-sakit dahulu.
bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berenang kemudian. Mungkin iman kita bisa saja bukan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bisa saja iman kita akan bersakit-sakit dahulu, setelah itu mati kemudian. Ibrani 11 memberikan contoh pahlawan-pahlawan iman, di mana dengan teguh mereka tetap beriman kepada Tuhan walaupun terlalu banyak krisis yang mereka hadapi. Dan umat Tuhan tidak boleh menyerah terhadap masalah. Umat Tuhan tidak boleh menyerah terhadap krisis. Umat Tuhan harus memiliki iman yang teguh, seperti halnya bangsa Israel yang semakin ditindas tapi semakin bertambah banyak. Umat Tuhan harus memiliki iman yang bertumbuh. Poin yang ketiga, orang Kristen harus takut akan Allah. Keluaran pasal 15, Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya ke-19. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu bersalin. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Dan seterusnya. Mungkin setelah Anda membaca ayat-ayat ini, kesimpulan yang Anda buat adalah bidan-bidan itu berbuat dosa. Kenapa mereka berbuat dosa? Karena mereka tidak mengikuti akan perintah raja, dan mereka berdosa kepada raja bahwa perempuan Israel lebih kuat daripada perempuan Mesir. Tetapi apa kata Alkitab mengenai orang-orang ini? Ibrani 11 ayat 23. Mari kita buka bersama-sama Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan raja. Mereka tidak takut akan raja. Ayat-ayat Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka berbuat benar di hadapan Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini ialah orang-orang ini takut